Mari kita membaca kitab suci daripada Yohanes. 1 Yohanes. Kita membaca pasal keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat. Kita membaca dari ayat 7 sampai ayat 12 sekali lagi. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita berdoa sekali lagi, semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau telah menurunkan firman-firman yang sudah tercantum di dalam kitab suci, sehingga kami boleh mendapatkan pedoman, pencerahan, dan arah, fondasi, inti hidup yang sesungguhnya. Kami berterima kasih yang Kau katakan lebih daripada hasil semua pemikiran manusia dengan otak berdosa yang sudah dicemarkan, sehingga pencerahan dari firman-Mu seperti mercusuar yang memimpin kapal-kapal yang tersesat, tidak terbentur dengan segala batu-batu yang tidak terlihat, karang-karang yang tersimpan di dalam permukaan air, melainkan Engkau membawa kami menuju kepada hari depan dengan pengharapan yang sejati. Dengar doa kami, berkati apa yang kami bacakan dan apa yang kami akan renungkan pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah mulai dengan bagian ini. Karena Allah itu kasih adanya, dan Allah memberikan anaknya kepada dunia, sehingga kita yang mengenal Allah, kita juga saling mengasihi. Saudara-saudara, di sini kita melihat satu urutan. Allah yang kasih memberikan anak, dan anak itu kepada kita memberikan hidup, dan hidup itu mengakibatkan kita mempunyai cinta kasih satu dengan lain. Saudara-saudara, jikalau kita sebut Paulus sebagai rasul iman, dan kita sebut Petrus sebagai rasul pengharapan, kita sebut rasul Yakobus sebagai rasul perbuatan, maka kita sebut Rasul Yohanes sebagai rasul cinta kasih, karena dia adalah satu-satunya rasul yang akhirnya kembali ke Bukit Golgota, tampil di tempat Yesus Kristus, berlutut di bawah kaki salib, dan dengan kedua mata yang berlinang-linang dengan air mata yang terus mengalir, dia tidak berbicara satu kalimat pun, dia tidak buka suara satu kalimat pun. Orang yang berbijaksana adalah suka dengar, suka melihat, tapi tidak banyak buka mulut. Saudara-saudara, orang yang bodoh adalah terus berbicara, tapi tidak melihat, tidak mengamati, dan tidak teliti, tidak memikir, dan juga tidak mendengar suara yang penting. Saudara-saudara, Yohanes berlutut di hadapan salib. Dia tidak berbicara satu kalimat. Dia cuma tahunya nangis, lalu mengingat, menilai, memperbandingkan, dan akhirnya introspeksi diri sendiri. Apakah yang terjadi di depanku, apa yang terjadi saat ini adalah firman yang tertinggi. Yesus tidak mengajar lagi di atas kayu salib. Yesus tidak berkhotbah, tidak menyembuhkan, tidak melakukan mujizat. No action at all. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, kedua tangan dipaku, kedua kaki dipaku, dan kepalanya dikenakan mahkota duri, darah mengalir, dan di situ dia berbicara 3 kalimat dengan Tuhan Allah dan 4 kalimat kepada umat manusia. Kalimat pertama, Bapa,
Ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Kalimat keempat, dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ketujuh, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam tanganmu. Ini 3 kalimat. Pertama, keempat, ketujuh, persis awal, akhir, dan tengah. Awal dan akhir pakai istilah Bapa dan Bapa. Yang tengah tidak pakai Bapa, pakai Allahku, Allahku. Mengapa? Karena dari permulaan sampai akhir dia adalah anak yang menjalankan kehendak Bapa. Demikian Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya. Maka anak Allah sekarang berkata kepada Bapa, yaitu Allah yang mengutus dia menjadi juru selamat. Bapa mengutus anak, anak menjalankan perintah Bapa. Waktu dia selesaikan tugas ini, dia berteriak, Bapa, ampuni mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Bapa, aku menyerahkan nyawaku kepadamu, karena aku sudah menyelesaikan segala perintah dan kehendak tugasmu. Tetapi di tengah-tengah Yesus bukan memanggil Bapa, Yesus memanggil my God. Karena apa? Saat dia memanggil Bapa, dia adalah anak. Saat dia memanggil Bapa, dia adalah anak Allah. Dia sebagai anak Allah, dia adalah bersifat ilahi. Bahwa dia memanggil Bapa, Bapa surga, anak di dunia adalah Allah Tritunggal dengan pribadi Bapa dan anak yang berbeda. Tapi pada waktu dia menyebut my God, saat itu dia tidak berkedudukan sebagai anak, tapi berkedudukan sebagai manusia yang dibuang oleh Tuhan Allah. Dengan demikian sifat ilahi dinyatakan pada kalimat pertama, sifat ilahi dinyatakan pada kalimat terakhir, tapi sifat manusia dinyatakan pada kalimat keempat. Dengan demikian dia adalah Allah, dia adalah manusia, dan dia adalah satu pribadi. One person, two attribute. One person, two nature. The nature of God and the nature of man within one person. Ini ajaran yang benar. Nestorius bersalah di dalam hal ini. Dia anggap Yesus adalah Allah, satu pribadi. Yesus adalah manusia, pribadi yang lain. Kalau demikian, maka Allah Tritunggal ditambah dengan satu pribadi manusia, itu menjadi 3 pribadi ilahi, satu pribadi manusia. Allah Tritunggal yang dikacaukan di situ, saudara-saudara sekalian. Tetapi ada 4 kalimat yang dia berkata kepada manusia. Pertama, janji keselamatan kepada seorang perampok yang berdosa paling besar. Kedua, dia menyuruh manusia mengingat orang tua, dan dia serahkan ibunya kepada Yohanes, supaya Yohanes, lihatlah ibumu, dan kepada Maria, lihatlah anakmu. Dan dia membicarakan kepada seluruh manusia, aku aus, bukan karena dia perlu, tapi dia menyatakan bahwa dia mengharapkan orang pulang kepada Tuhan. Dan terakhir, Yesus juga mengatakan satu kalimat, sukseslah, sudah sukseslah, sudah selesaikan, memberikan satu kemenangan kepada seluruh umat manusia, bahwa anak Allah sudah membuka pintu surga, sudah menghentikan kuasa setan, dan sudah boleh mengampuni segala dosa, dan mengembalikan hati Allah Bapa untuk mengampuni segala dosa manusia yang datang kepada Dia. Cinta kasih Allah dinyatakan di atas kayu salib, di atas Golgota seperti ini. Maka ini dimengerti hanya oleh satu orang. Waktu itu Paulus belum bertobat. Waktu itu Yakobus belum mati dan dia tidak naik. Dan Bartolomeus dan Filipus dan Andreas dan Petrus tidak kelihatan di atas Golgota. Di atas Golgota hanya satu orang, yaitu penulis daripada 1 Yohanes ini. Murid yang paling muda tapi mengerti paling banyak. Saudara-saudara, jangan kira kalau seseorang sudah tua baru mengerti banyak. Saudara-saudara, banyak orang yang muda yang mau belajar,
Dia mengerti luar biasa banyaknya. Dan Yohanes dia kembali ke Golgota. Di sini dia mengerti kasih lebih dalam dari siapapun di dalam dunia. Minggu lalu saya berkata, pengaruh Yohanes lebih besar dari pengaruh Aristoteles. Pengaruh Yohanes lebih besar dari pengaruh Plato, lebih besar dari pengaruh Socrates, karena mereka hanya memikirkan tentang Allah dari pikiran manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tapi Yohanes tidak. Yohanes menerima langsung wahyu daripada Allah, pengajaran dari Yesus Kristus, dan terakhir dengan kedua mata di atas kepala dia sendiri, dia melihat bagaimana Yesus mati di atas kayu salib. Yesus bagaimana digantung. Yesus bagaimana tahan. Yesus bagaimana sabar. Yesus bagaimana toleran. Dan Yesus bagaimana menampung kebencian dari seluruh umat manusia dan mengalirkan cinta kasih daripada Allah di tempat surga. Dan dia tercengang. Dia berhenti. Dia tidak berbicara. Terus dengan tangisan dia melihat Yesus. Dan akhirnya kalimat-kalimat dari Roh Kudus membentuk pikiran di hatinya. Karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia sehingga dikaruniakan anak yang tunggal itu. Inilah kasih. Karena Allah itu kasih adanya. Saudara-saudara, saya berkali-kali berkata bersaudara, Allah itu punya kasih. Ini bayangan. Allah itu bukan murahan. Ini bayangan. Allah itu mempunyai segala pengampunan. Itu atribut. Agama apapun tidak pernah mungkin mengeluarkan kalimat seperti ini. Allah itu kasih adanya. Semua 1, 2, 3. Allah itu kasih adanya. Bukan saja Allah mempunyai cinta kasih. Allah itu adanya dirinya kasih. Not only God has the attribute of love. God not only is God of loving kindness. God himself is love. Ansih. Di dalam bahasa Jerman, Allah itu adalah kasih itu sendiri. Sehingga kasih itu adalah Allah. Dan bedanya kasih sama Allah dan kasih adalah Allah. Apa? Kasih sama Allah dua hal. Kasih itu adalah Allah. Allah adalah kasih. Ini satu hal. Dan bedanya adalah kasih itu adalah substansi dari ilahi itu sendiri. Love is the substance of God. Love is not only attribute of God. God love is not only one among the so many moral natures of God. Kasih bukan hanya salah satu dari begitu banyak sifat moral Tuhan Allah. Tapi kasih adalah substansi ilahi itu sendiri. Saudara-saudara, itu sebab di sini dikatakan dari ayat yang ke-9. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutuskan anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, ini membalikkan ayat di depan. Kalau kita saling mengasihi, ini menyatakan kita mempunyai hidup dari Tuhan Allah. Sekarang di sini kalimat yang ke-9 dikatakan, justru Allah mengasihi kita, maka Allah mengirimkan anaknya supaya kita mempunyai hidup. Nah, saudara-saudara, dengan kasih memberikan anak mati buat kita supaya mempunyai hidup. Maka kita mempunyai hidup, baru kita bisa mengasihi dan kita mengasihi satu dengan lain. Ini satu lingkaran yang begitu sempurna. God is love and God sent His Son to give up the life. And we obtain the life and we can love. And we love, you show that we have the life from God. Dengan lingkaran ini kita melihat ini hidup orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, siapakah orang Kristen yang sejati? Kalau dia mempunyai hidup sejati dari Tuhan. Tanpa hidup kekristenan, hanya corak-corak upacara kekristenan, itu menjadi anggota gereja boleh, jadi anggota kerajaan Allah tidak bisa. Dengar baik-baik lagi. Jika kita mempunyai cara belajar, baca, hafal kitab, sesudah itu kita pakai jubah pendeta, kelihatan kita orang seperti Kristen. Tapi kalau tidak mempunyai hidup dari Tuhan, tak mungkin kita mempunyai hidup yang berciri khas kasih. Karena di sini kita melihat kasih yang sejati menjadi bukti hidup kekristenan yang sejati. Beberapa tahun yang lalu ada seorang Santa Claus pakai baju merah,
begitu besar, pakai jenggot putih, lalu Merry Christmas, Merry Christmas. Semua orang melihat Santa Claus datang, mereka senang sekali. Di dalam kesibukan hidup yang begitu capek, begitu stres, ada Santa Claus datang. Wah, satu rumah dikunjungi. Begitu dia masuk ke bank, maka semua orang kerja di bank capek sekali melihat Santa Claus datang. Halo, semua berdiri. Merry Christmas, Merry Christmas. Begitu Merry Christmas sudah selesai ngomong, langsung Santa Claus keluarkan pistol, tak tembak, berapa orang mati. Semua ketakutan dan uang ratusan ribu dolar diambil. Saudara-saudara, kau tahu dia Santa Claus? Bajunya kan Santa Claus. Kalau pakai baju Santa, pasti Santa Claus. Bajunya Santa Claus, tapi hatinya perampok. Kantongnya pistol, bukan membawa hadiah Santa Claus hari Natal, tapi membawa kematian kepada engkau. Saudara-saudara, dunia bagaimana mengenal kalau kita Kristen? Dunia bagaimana mengenal kalau kita orang yang mempunyai jiwa kekristenan? Kalau engkau mempunyai cinta kasih. Saudara-saudara, ini kali di Beijing 2 hari, di Shanghai 1 hari, dan di Xi'an 1 hari. Tour guide itu satu persatu saya injili, dan semua ingin menjadi orang Kristen. Saya mengatakan, if you look at us, you will see the difference, this group and other group. Dan mereka semua mengaku. Saya mengamati dari pagi sampai malam, memang grup ini berbeda. Saya mengatakan sebenarnya saya guide mereka lebih dari you guide. Dia bilang, betul. Aku mendengarkan penjelasan you dan perkataan you kepada saya. You lebih mengerti. Saya bilang, you sudah belajar bagaimana guide kan? Beijing, ini istana, ini Temple of Heaven, ini Summer Palace, ini apa? Engkau semua tahu. Setelah Beijing, you ke Shanghai bisa nggak guide? Nggak bisa. Saya memang dilatih untuk Beijing. Saya bilang, saya lain sama kamu. Kalau grup ini ke Paris, saya tetap guide. Kalau grup ini pergi Helsinki, saya tetap guide. Grup ini pergi ke London, saya pelajari seluruh dunia. Mereka mengatakan memang aku sadar. Saya bilang kalau you diterima di murid saya, oh bukan salah saya. Kalau Pak Stephen Tong datang ke Beijing buka sekolah, saya suruh semua guide datang untuk belajar dari Pak Stephen Tong. Saya bilang kasih alamat kepada seorang pendeta kita. Saya akan suruh dia kirim. Saya mau pergi cari buku. Saya mau pergi dengar ceramah. Saya mau tahu apa yang diajarkan oleh Pak Stephen Tong. Kita menginjili. Dan 4 tempat kecuali yang di Shenzhen. Ngomong terus tidak mau dengar. Kita ngomong apa? Ngomong 1 kalimat, ngomong 10 kalimat. Orang seperti itu tidak pernah bisa maju. Dan waktunya cuma setengah hari. Saya juga tetap minta alamannya untuk dikirim. 3 yang di Beijing, Shanghai, dan Xi'an. 3 mau jadi Kristen. Karena kita harus mengabari Injil kepada mereka. Saudara-saudara sekalian, kita kembali ke sini. Bagaimana tahu engkau Kristen sejati? Bajunya Kristen, coba tidak percaya. Ada lagi Kristen. Nah ini baju yang ada bordir Kristen. Ini Kristen, bukan sering. Coba buka, ada kalung, ada salib di sini, cincinnya salib, ini gelangnya salib, mukanya model salib juga. Dari saudara-saudara, orang kalau lihat pelan-pelan, bajunya si Kristen, itu kalungnya si Kristen, caranya bicara seperti orang tidak mempunyai pendidikan. Pelan-pelan mereka bukan saja tidak melihat Kristen, mereka melalui melihat kamu, mereka benci kekristenan. Saudara-saudara, maka di sini dikatakan Tuhan dengan cinta kasih-Nya mengirim anaknya supaya kita mendapatkan hidup. Ini kuncinya. To have the life of God. And the life of God itself contain the love of God. Life and love. L-I-V-E, L-O-V-E. Life and love. Semua. Life and love. If you do not have the life of God, you will never have the love of God. The life of God is the basis of the love of God. The life of God is the foundation of the showing the love of God. Kasih Allah menyatakan hidup Allah, dan hidup Allah menjadi fondasi kasih Allah. Hidup Allah menjadi basis kasih Allah. Allah mengasihi kita karena Allah itu Allah yang hidup. Dari hidup Allah, hidup yang kasih, maka kasih itu memberi. Di mana ada cinta kasih, di situ ada pemberian. Orang yang mengasihi tapi tidak memberi, itu omong kosong.
Engkau sudah jatuh cinta sama satu orang, engkau mulai memikirkan, berikan sesuatu kepada dia, mengkorbankan sesuatu untuk dia, memberi sesuatu dari hidup kepada dia. Demikian Allah mengasihi kita. Dia memberikan anak yang tunggal itu turun ke dalam dunia. Dan kasih itu bukan kasih yang tidak ada tujuan, tidak rencana. Kasih mengakibatkan sesuatu yang dihasilkan, yaitu memberikan hidup. Saudara-saudara, sehingga Allah yang dirinya adalah hidup, hidup itu bersubstansi kasih, memberikan anaknya menjadi bukti kasih, dan akibatnya anaknya kita mendapatkan hidup dari Tuhan Allah. Ini ayatnya. Sesudah kita mendapatkan hidup dari Allah, kita mempunyai substansi hidup Allah itu sendiri, yaitu mempunyai kasih, sehingga bisa mengasihi satu dengan lain. Saudara-saudara, kalau ada orang datang ke rumahmu, engkau pikir bagaimana memberi yang terbaik kepada dia, bagaimana bisa membuat dia rasa tercomfort, paling enak di rumah kita, supaya dia merasa di sini dia mendapat sesuatu. Kalau seseorang dididik oleh engkau memberikan apa yang paling baik, supaya dia boleh mendapatkan paling banyak. Saudara-saudara, sebenarnya ini satu minggu saya capek luar biasa. Saripin dari Singapura mengatakan, di dalam hidup saya pertama kali saben pagi morning call, saben pagi jam 5 dibangunin, karena kita mesti perjalanan dari pagi sampai malam. Lihat sebanyak mungkin. Sudah buang uang, sudah buang waktu, lalu apain? Menarik pengertian pengetahuan sebanyak mungkin. Dan saya berjiwa untuk memberitahu semua yang saya mengerti kepada semua pendeta yang ikut saya, supaya mereka dididik. Di dalam studi dur, mereka dapat banyak berkat, banyak pengertian, banyak hal yang mempengaruhi hidup mereka, sehingga mereka lebih limpah, lebih kaya di dalam pengertian, di dalam pengetahuan dan bijaksana. Saudara-saudara, love is to give, and to give yourself. To give is to sacrifice yourself, to deny yourself in order to make others obtain more and more. Itu cinta kasih. Seorang ibu yang mengasihi anak, yang memberikan waktunya, memberikan hidupnya, memberikan pengetahuannya, memberikan uangnya, memberikan segala sesuatu yang ada pada diri, supaya aku makin rendah, makin kurang, tidak apa-apa, asal kamu makin tambah, makin maju. Ibu mengasihi, maka memberi. Orang mengasihi, memberi. Allah mengasihi, Allah memberi. Kita yang saling mengasihi. Saya mau tanya, engkau memberikan apa kepada orang lain? Engkau menginginkan orang lain mendapatkan apa? Engkau mempunyai satu hasrat supaya menambah sesuatu untuk memperkayakan orang lain. Jikalau demikian, engkau harus mau mengkorbankan diri, mau menyangkal diri. Maka di sini katakan, Allah memberi anaknya supaya kita mempunyai hidup. Setelah kita mempunyai hidup, kita saling mengasihi. Setelah kita saling mengasihi, bagaimana kita hidup untuk memuliakan dia dengan mengkorbankan diri. Sekarang kita baca lagi ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10 semua membaca. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan di sini, inilah kasih. What is love? Apakah kasih? Engkau bilang, di mana sih cinta kasih Tuhan? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa keluarga saya masih ada orang sakit? Kalau Tuhan mengasihi saya, mengapa saya masih mempunyai kesulitan begitu besar? Inilah kasih. Jangan tanya berkat, jangan tanya kesembuhan, hanya mengetahui satu hal saja. Engkau harus mengaku Tuhan mengasihi engkau. Sebelum engkau mengasihi Allah, Allah mengasihi engkau terlebih dahulu. Sebelum engkau bertobat, Yesus mati bagimu terlebih dahulu. Inilah kasih. Tidak usah tanya kesembuhan, tidak usah tanya kekayaan, tidak usah tanya pemberian. Hanya Kristus mati bagimu sudah cukup menyatakan kasih Allah. This is love, nothing more. Tidak perlu lain lagi. Even when I know Jesus died for me, before I know Him, He loved me first. Then that is love. Di sini sangat disimplifikasikan,
Sangat disederhanakan oleh Yohanes. Yohanes mengatakan apa itu kasih? Tidak usah banyak bicara. Hanya karena Allah mengutus anak, ini sudah kasih. Jadi kamu mencintai Tuhan lebih dahulu? Tidak. Tuhan yang lebih mencintai kita lebih dahulu. Karena di dalam urutan ini yang mula adalah Tuhan. Kita adalah yang terakhir. Kalau bukan Tuhan mencintai kita terlebih dahulu, kita tidak pernah mengetahui apa itu cinta. Dan kita tak mungkin mengasihi Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita pun tetap harus mengambil kasih Tuhan yang diberikan kepada kita, sebagian dikembalikan kepada Tuhan. Itu namanya mencintai Tuhan. Saudara-saudara, engkau kalau memberikan 200 juta untuk menjadi pembangunan gereja, engkau kira sudah cinta Tuhan? Tapi saya rasa saya kurang cinta Tuhan. Saya akan bikin lagi, menambah lagi, segala sesuatu yang sudah saya koleksi boleh saya berikan untuk memuliakan Tuhan. Kita memberikan kepada Tuhan. Itu karena apa? Kita memberikan sesuatu yang berasal daripada Tuhan memberi kepada kita terlebih dahulu. Nothing is from us. Tidak ada sesuatu yang berasal dari kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, seorang bapak membawa permen, kantongan satu plastik, semua permen yang bagus-bagus warnanya, enak-enak dan luar biasa. Itu permen yang paling mahal. Dia bawa pulang karena bungkusan itu plastik, maka dari luar sudah lihat dalamnya apa. Maka seorang anak kecil datang lari kepada papa, papa. Biasa tidak begitu hangat karena biasa plastiknya kembang gula tidak kelihatan. Hari ini papa pulang. Papa bertanya, kamu cinta papa nak? Cinta. Betul-betul cinta. Betul-betul cinta dengan banyak. Waktu dia bilang aku cinta, betul-betul cinta. Ngomongnya aku cinta, matanya lihat permen. Nah saudara-saudara, aku betul-betul cinta papa. Kalau begini, papa juga cinta kamu bukan? Iya, papa cinta aku. Anak kecil itu ngomong terus tapi matanya terus lihat kembang gula yang ada di kantong plastik. Papa cinta saya mau permen dong. Dia jujur. Ini namanya anak kecil. Kalau orang dewasa, saya cinta, tapi ngomongnya lain. Anak minta permen, maka papa bilang, oke, saya kasih permen kepada engkau. Engkau cinta papa tidak? Cinta. Lalu permen dikasih berapa biji, dia dapat permen, taruh di kantong lagi. Dia kasih lagi, taruh kantong. Sudah selesai, dia pergi. Pak banyak ya. Banyak. Tapi saudaramu juga banyak kan? Papa beli permen ini bukan hanya untuk kamu, juga untuk adik, kakak, dan banyak saudaramu yang lain. Oke, engkau cinta papa tidak? Cinta. Sungguh-sungguh cinta? Sungguh. Sekarang dia bukan lihat papa punya permen, terus lihat permen di tangan sendiri. Aku cinta papa. Kalau cinta papa, kasih permen kepada papa dong. Papa sendiri banyak kok minta-minta. Oke, aku nak mau debat sama kamu. Kalau kamu cinta papa, coba kasih permen sama papa. Papa ya, minta permen. Papa kan banyak. Ya pokoknya papa minta kalau kamu cinta papa, kasih papa permen. Mama bilang kalau barang sudah kasih orang tidak boleh diminta lagi. Papa masih tidak bertanya dengan mama ngomong ya. Nah, papa tidak mau debat lagi. Pokoknya papa kasih permen, mama ngomong apa. Sekarang saya sekali lagi, kamu cinta papa? Sudah bilang cinta ya cinta. Kalau cinta kasih permen dong. Papa ya, papa. Saya tadi mau minta lagi kok sekarang minta kembali. Pokoknya kalau cinta papa, kasih papa permen. Ya oke lah. Dia cari yang paling kecil. Ya. Di antar kantong dicari yang paling kecil. Kalau kasihkan papa. Sudah kasihkan papa, papa ambil dia tarik. Sudah diambil papa, dia lega karena sudah cinta papa. Tanda petik cinta papa. Lalu dia pergi lari kepada kakak-kakaknya. Pak, kepada papa. Pak, aku cari kakaknya. Di situ. Hei, papa, kuku, adik. Semua lihat mulu papa. Lihat. Papa lagi kunyah permen. Papa mulnya goyang-goyang. Makan apa tahu? Makan permen. Lu tahu siapa yang kasih? Gua yang kasih loh. Gua paling cinta papa. Gua yang kasih permen kepada papa. Wah, dia sombong sekali. Itulah orang Kristen. Saudara-saudara, kita memberikan sedikit untuk kembali kepada Tuhan kita. Lalu kita gembar-gembor supaya orang tahu kita cinta papa. Betulkah kita cinta papa?
kita memberikan kembali kepada Tuhan sesuatu yang terlebih dahulu Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ini ayatnya. We love God because He loved us first. We choose God because He has chosen us first. We call upon the name of God because He first called upon the name of us. We come to Him because He came to us first. Ini urutan adalah sesuatu filsafat yang penting sekali. Di dalam Analek Kongfucu, di dalam kalimat The Great Learning dari Kongfucu, pasal pertama, kalimat pertama, dan ditulis di situ, Wu you shi me, shi you xian hou, zhi qi xian hou, zhe jin dao ye. Segala sesuatu ada dulu, ada belakang. Segala sesuatu ada urutan awal dan akhir. Barang siapa bisa mengetahui mana duluan, mana belakang, orang itu dekat dengan kebenaran. Ini is a great learning. Ini pengertian yang paling besar. Urutan, saudara-saudara. Alkitab berkata berkali-kali dan orang Kristen tidak sadar. Engkau mencintai Tuhan, sebenarnya Tuhan mencintai engkau terlebih dahulu. Engkau memilih Tuhan, sebenarnya Tuhan yang memilih engkau terlebih dahulu. Engkau menyeru nama Tuhan, sebenarnya Tuhan yang menyeru nama engkau terlebih dahulu. Engkau mencintai Tuhan karena Dia mencintai engkau terlebih dahulu. Pada waktu Sulaiman sudah membangkitkan bait Allah, lalu ada orang-orang Levi memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam doa persembahannya ada satu kalimat yang sangat menyentuh hati saya. Oh Allah, kami memberikan sesuatu persembahan kepadamu yang sebenarnya berasal daripadamu sendiri. Nah, itu doa. Itu thanksgiving. Itu namanya cinta Tuhan. We love you because you love us first. We give you something which is from you first. We are seeking for you because we have been sought by you first. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian tidak ada hal yang menjadikan kita sombong. Kita sampai hancurkan tubuh, patahkan tulang demi menjadi persembahan kembali kepada Tuhan. Tetap tidak layak karena Dia sumber kasih. Dia yang mengasihi kita terlebih dahulu. Inilah kasih. Dan dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita mendapatkan hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. What is love? Love is to love enemy. Love is to forgive. Love is to reconcile enemy to peace. Apa itu kasih? Kasih adalah tidak menghiraukan berapa banyak dosa orang yang bersalah kepada kita. Kasih adalah mengkorbankan anak yang paling kita cinta mati untuk musuh. Kasih adalah memperdamaikan mereka yang melawan kita untuk hidup di dalam kesejahteraan dan berdamai dengan kita. Itu kasih adanya. Saudara-saudara, ini memang tidak gampang. Saya percaya tidak ada manusia hidup di dunia bisa melakukan ini. Ini sangat tidak gampang. Tapi di dalam sejarah saudara contoh. Saudara-saudara, kira-kira di dalam pasal kedua saya menjelaskan, saya memakai seorang Jerman yang namanya Gotthold Ephraim Lessing. Dia mengatakan 3 cincin itu, siapakah cincin yang asli, siapa cincin yang betul-betul turun daripada ayahnya, yang diturunkan dari nenek moyang, yaitu pada waktu buktinya dia menjalankan kasih. Di situ dia menyatakan dia memiliki yang asli. Saudara-saudara, saya terlalu pesimis terhadap dunia, tapi saya terlalu positif melayani pekerjaan Tuhan. Saya sangat pesimis melihat sifat manusia, tapi saya positif melihat firman Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab siapa tidak mengalami salib Kristus, siapa tidak mengalami pengalaman dari Golgota, tak mungkin mengerti apa artinya cinta kasih yang sejati. Dengan demikian dikatakan, inilah kasih. Bukan kita yang mengasihi Allah,
Tetapi Allah yang mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini adalah reconciliation. Kasih mengakibatkan perdamaian. Semua 1, 2, 3. Kasih mengakibatkan perdamaian. Di mana ada orang yang terus ngomong bikin engkau bermusuhan lebih dari orang lain, orang itu orang jahat. Saudara-saudara, tidak peduli dia anakmu, dia suamimu, dia istrimu, kalau dia terus mengatakan sesuatu bikin engkau lebih benci orang lain, itu kejahatan. Engkau harus hati-hati. Di dalam gereja, kalau ada orang mengatakan kalimat-kalimat bikin engkau lebih benci kepada gerejamu, lebih benci pada pendesamu, lebih benci pada orang Kristen yang lain, itu orang jahat. Tidak peduli dia sudah Kristen berapa lama. Tidak peduli dia pendeta atau dia adalah majelis. Tidak peduli dia orang penatua atau dia ada uskup atau bishop. Tidak peduli dia mempunyai kedudukan berapa tinggi. Kalau dia mengakibatkan kebencian, merangsang engkau untuk kebencian, itu tidak beres. Tuhan mengirim anaknya untuk menjadi pendamai, untuk membawa orang berdosa kembali kepada dia. Dan kita harus belajar bagaimana mengampuni, bagaimana mendamaikan, bagaimana kita boleh toleransi dan membawa kembali semua yang dulu musuh kita kembali kepada Tuhan. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa, bukan berarti kita tidak memperduli kesalahan, tapi kita tidak membenci orangnya, kita membenci dosa-dosanya. Kita boleh membenci dan vonis kesalahan siapapun, tapi siapapun yang ada bersalah atau dosa, kita tetap mendoakan, mendamaikan, mengharapkan cinta kasih berjalan terus. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Pagi ini sampai di sini saja. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Minta Tuhan memberikan pengertian, kesadaran, dan menambah kekuatan kita untuk mengetahui bagaimana mengasihi dan hidup, menyatakan kehidupan dari Tuhan di dalam Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Kristus, yang terlebih dahulu mengasihi kami dan membuat kami orang yang mengerti cinta Tuhan. Kami berterima kasih kira Engkau bekerja di tengah kami. Berkati kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami, dan Engkau tidak meninggalkan kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami, belajar untuk mengasihi, belajar untuk mendamaikan, belajar untuk mengkorbankan diri, menyangkal diri, sehingga kasih menjadi sempurna di dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.